Monsell Fort atau Benteng Monsell adalah sekelompok bangunan bersejarah yang terletak di perairan lepas pantai tenggara Inggris. Mereka dibangun selama Perang Dunia Kedua sebagai pertahanan terhadap serangan udara dan laut Jerman. Benteng tersebut dirancang oleh insinyur Inggris bernama Guy Monsell, di mana namanya kemudian digunakan untuk bangunan tersebut. Ada dua jenis utama benteng Monsell, yaitu benteng untuk angkatan laut dan benteng untuk angkatan darat. Benteng angkatan darat dirancang untuk menyediakan pertahanan anti pesawat untuk jalur dan pelabuhan pelayaran di muara Sungai Thames yang vital. Mereka terdiri dari 7 menara yang saling terhubung, masing-masing dilengkapi dengan senjata anti pesawat dan tempat tinggal untuk awak. Sementara benteng angkatan laut dimaksudkan untuk memberikan pertahanan pantai terhadap potensi invasi musuh. Setelah perang, banyak benteng Monsell dinonaktifkan dan ditinggalkan. Beberapa digunakan untuk berbagai tujuan, di mana salah satu penggunaannya yang paling terkenal adalah sebagai stasiun radio ilegal. Saat ini, beberapa benteng Monsell masih tetap berdiri sebagai sisa-sisa sejarah, tetapi telah rusak secara signifikan karena pengaruh waktu dan cuaca. Namun, benteng ini tetap menjadi simbol menarik dari rekayasa dan inovasi Perang Dunia Kedua sebagai pengingat upaya Inggris untuk mempertahankan garis pantainya selama konflik. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, pelabuhan London adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, di mana sebagian besar pasokan ke Inggris masuk dengan kapal yang berlayar di Sungai Thames. Angkatan Laut Jerman dengan cepat berusaha untuk mencekik rute ini untuk melemahkan kekuatan Inggris dengan memasang ranjau menggunakan pesawat. Dan benar saja, dalam beberapa bulan pertama perang, lebih dari 100 kapal ditenggelamkan di muara Thames. Tindakan mendesak diperlukan untuk membendung kerugian ini. Dan karena sebagian besar ranjau dipasang oleh pesawat, maka beberapa kapal Inggris ditugaskan sebagai unit anti pesawat bergerak dan penyapu ranjau. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil dan diperlukan solusi yang lebih baik. Pada tahun-tahun awal perang, seorang insinyur sipil bernama Guy Monsell membuat rencana untuk pertahanan lepas pantai. Pada saat itu, idenya dianggap agak eksentrik, tetapi ia tetap diminta untuk menyerahkan rencana benteng lepas pantainya sebagai cara yang dianggap efektif untuk mencegah pesawat Jerman memasang ranjau. Akhirnya, persetujuan diberikan untuk pembuatan dan pemasangan 3 set benteng untuk angkatan laut, yaitu Nord, Redsand, dan Sevringsen, serta 4 benteng untuk angkatan darat, yaitu Roxen, Sunghead, Tongsend, dan juga Nokjon. Benteng Monsell hadir dalam 2 bentuk, yaitu untuk angkatan darat dan angkatan laut. Benteng untuk angkatan laut lebih kecil dengan bangunan memiliki 2 tiang, sedangkan benteng angkatan darat memiliki desain yang lebih rumit, yang terdiri dari platform terpisah yang dihubungkan oleh jembatan dan membawa lebih banyak senjata. Benteng-benteng tersebut dipersenjatai dengan senjata anti pesawat berat 94 mm dan senjata anti pesawat Bofors 40 mm. Benteng untuk angkatan laut diawaki sebanyak 120 orang dengan kru yang bergilir setiap 6 minggu. Sedangkan setiap benteng milik angkatan darat dapat menampung hingga 265 orang. Kondisi kehidupan di pulau buatan itu dianggap sangat ekstrim karena tidak ada kegiatan yang bisa mereka lakukan. Bahkan untuk menjaga psikologis pasukan, mereka dianjurkan untuk melakukan hobi seperti melukis. Itulah mengapa pasukan yang ada di tempat ini akan dirotasi setiap 6 minggu sekali dengan 10 hari berada di darat. Di akhir perang, para kru di benteng ini telah menorehkan daftar kesuksesan yang mengesankan. Sekitar 22 pesawat dan 30 bom terbang V1 milik Jerman berhasil ditembak jatuh dan juga terlibat dalam menenggelamkan 1 U-boat milik Jerman. Namun, benteng tersebut sangatlah bergantung pada pasokan yang datang. Tanpa pengiriman logistik seperti makanan, air, amunisi, dan rotasi awak secara teratur, maka tempat ini tidak akan berguna. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, benteng Monsell ini tidak lagi memiliki kepentingan taktis sehingga ditarik dari dinas aktif. Pada akhir tahun 1950-an, semua benteng ini pun telah didemilitarisasi dan banyak yang hancur karena tabrakan berulang kali dengan kapal sipil. Tetapi Sevringsen, Redsand, dan Fort Rock tetap berdiri tegak. Sevringsen sempat menjadi rumah bagi operator radio ilegal pada pertengahan tahun 1960-an yang mengakibatkan otoritas pelabuhan London sering mengeluh jika tautan radio pemantauannya terganggu oleh pemancar radio di tempat tersebut.
sedangkan Votrok saat ini menjadi kerajaan bernama Sealand dan menjadi negara terkecil di dunia. Sealand didirikan pada tahun 1967 oleh seorang bernama Roy Bates, mantan mayor tentara Inggris dan juga penyiar radio ilegal di tempat tersebut. Kisah Sealand dimulai ketika Bates terlibat dalam siaran radio ilegal di tempat tersebut. Namun Bates segera mengetahui jika pemerintah Inggris akan menindak radio ilegal dan tidak mengizinkannya untuk melanjutkan siaran. Bates pun menyadari jika ia dapat mendirikan negaranya sendiri yang merdeka, ia pun akan dapat melewati batasan pemerintah Inggris dan bisa melanjutkan siaran. Roy Bates kemudian menyatakan jika benteng tersebut sebagai sebuah kerajaan bernama Sealand dan mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin. Dia juga membuat bendera dan lagu kebangsaan untuk negara barunya. Bates bahkan menunjuk seorang berkewarganegaraan Jerman sebagai Perdana Menterinya. Dan meskipun berstatus sebagai negara mikro yang tidak diakui oleh dunia, Sealand tetap eksis hingga saat ini.